Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Ya, terima kasih Pak Mehmet sudah mau mampir di studio Ermol TV. Sahabat Ermol semua, siang hari ini kita akan diskusi live ini tentang hal yang mendapatkan concern dari Pak Prabowo bahkan semenjak beliau menjadi Menteri Pertahanan, yaitu ketahanan pangan. Dan tentu dengan berbagai dinamika yang dilakukan di rezim kemarin, banyak sekali yang harus dievaluasi. Saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu. Petani kita adalah produsen pangan. Hidup mereka harus baik. Kesejahteraan mereka harus meningkat. Karena itu, pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah kering giling ya, yang dibeli dari petani kering panen ya, adalah Rp6.500. Saya ulangi, Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main ini. Ini saya katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha, dan konsumen. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main. Saya ulangi, harga gabah kering panen harus Rp6.500. Ini menarik untuk membahas konsep strategi ketahanan pangan. Mudah-mudahan menjadi masukan untuk Pak Prabowo dan ya barangkali kalau lebih spesifik lagi pada Menteri Pertanian atau berbagai lembaga yang terkait, Pak ya. Karena ternyata memang ini tidak bisa dilakukan hanya oleh salah satu kementerian saja. Nah, kita akan diskusi dengan Pak Dr. Insinyur Mehmet Hakim MM. Beliau adalah seorang agronomis, betul Pak ya? Khawatir salah nyebut. Ahli pertanian ya, kalau saya. Oke. Dan beliau juga dosen luar biasa di Fakultas Pertanian Unpad. Terima kasih Pak sudah mau berdiskusi tentang ini. Langsung saja, kira-kira apa yang menjadi pokok persoalan dari pemerintahan Pak Prabowo hari ini sehingga kita layak untuk memberikan beberapa masukan. Terima kasih Kang Epul. Ya. Soal ketahanan pangan ini sebenarnya
ini sudah disampaikan oleh Presiden kita Prabowo bahkan sebelum dia jadi presiden. Ya. Ini bagus sekali lah ya. Apa itu, Pak? Jadi bagaimana Indonesia ini tidak tergantung dari negara luar untuk bisa menghidupi rakyat sendiri. Ya. Kita lihat misalnya Ukraina itu perang dengan Soviet, Rusia, ya. Itu daya tahannya bukan main. Kenapa? Karena dia lumbung pangan. Coba kalau misalnya seperti Israel gitu, Yeah. perang terus-terusan sama Rusia, Okay. bahkan sama Hamas saja kan Oke. kewalahan ya. Padahal Jadi persoalannya ada di pangan. ya negara yang pangannya cukup Mhm. itu pasti kuat. Mhm. Kenapa Vietnam bisa mengalahkan Indonesia? Amerika? Salah satunya di pangan. Kenapa negara-negara Amerika bisa memecah Rusia dulu? Karena pangan. Sehingga Rusia karena nggak ada makanan, akhirnya dia dibantu oleh Amerika dengan syarat-syarat tertentu. Pada saat itulah banyak negara-negara yang merdeka. Jadi Iya, kan? Amerika menjadi negara yang kuat itu salah satunya karena punya ketahanan pangan. Iya, dia produsen gandum dan Iya, dia ekspor kemana-mana. termasuk kita yang sangat bergantung ke Amerika persoalan gandum itu, Pak. Kita impor banyak juga kan dari. Kalau di kita, gandum itu hanya untuk roti. Roti itu bukan makanan utama. Oke. Buat untuk snack aja lah kira-kira gitu. Jadi kalau tidak makan gandum, tidak makan roti juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita nggak merasa lapar. Tidak, karena ada nasi. Ada nasi. Nah, pangan di Indonesia itu yang utama beras, jagung, singkong, kemudian ada lagi sebenarnya sumber yang bagus itu seperti apa ya namanya tuh, buah apa yang bener kayak keluih gitu. Apa ya? Aduh, itu bisa dibikin tepung loh. Saya lupa apa nama buah ininya. Tapi yang utama beras. Beras. Ya, kita omongin sekarang beras aja dah. Oke. Kalau jagung relatif gampang. Hmm. Ya, singkong juga relatif gampang itu ya. Asal ada tanah di mana aja tanam singkong bisa. Tapi kalau beras nggak bisa. Ya harus tanah datar, harus ada airnya. Kemudian jagung kita kekurangan sedikit, mungkin kalau nggak impor pun juga nggak apa-apa. Ya, jadi udah aman. Tinggal beras ini. Nah, beras itu kan di eranya Jokowi kemarin ketika Pak Prabowo jadi Menhan, itu sudah ada gebrakan kan yang dianggap gebrakan lah dengan apa saya istilahnya lupa Pak, yang ketahanan pangan itu. Food estate. Food estate. Food estate itu singkong itu. Itu untuk singkong. Singkong. Nah, kita punya pengalaman cantik nih di ini ya, waktu zamannya Pak Harto. Itu ada program 1 juta hektar sawah padi di Kalimantan. Gagal. Karena tanahnya nggak cocok. Oke. Kemudian ada lagi, dicoba lagi berapa ratus hektar di situ. Gagal juga, nggak jadi juga. Kemudian terakhir lagi itu Prabowo bikin di sana. Gagal juga. Food estate. Ya. Tapi kalau di situ nanam sawit, bagus. Hmm. Kenapa kita nggak nanam sawit aja di situ atau nanam karet di daerah-daerah Kalimantan itu ya, Sesuai dengan lingkungannya. kontur lingkungan dan Udahlah sawah di Sumatera, di Pulau Jawa, di Nusa Tenggara ya, asal disiapin airnya, bendungan itu bagus. Nah, ini sebagai gambaran nih. ya. Sawah di Indonesia itu ada sekitar 7 juta hektar. Yang bisa ditanemin itu hanya tanamin 2 kali maksudnya ya. Kan sawah bisa harusnya 2 kali tanam. Kan ada sawah tada hujan, sawah Ya, apa? tanah sawah tak ada hujan itu cuma sekali Iya. ditanam. Nah, ini sawah yang diairi Diirigasi. pakai irigasi itu harusnya 2 kali. Bahkan ada yang bilang bisa 3 kali ini katanya. Oke lah, kita 2 kali aja. Itu dari 7 juta itu hanya 3 juta berapa? Tidak nyampe setengahnya. Enggak sampai. Itu irigasi padahal. Irigasi. Loh. Nah, kalau irigasinya dibenerin, diperbaiki lagi, itu katakan dari 10 juta sampai 11 juta hektar sawah yang bisa 2 kali itu ya.
maaf, dari 7 juta yang bisa 2 kali itu ada sekitar 4.000, jadi totalnya sekitar 11 juta hektar. Itu tambahin dong, jangan 4 juta yang bisa 2 kalinya, bisa 5 juta, nambah 1 juta hektar tuh. Gimana caranya? Ya kan tinggal perbaiki irigasinya. Berarti itu hanya bisa sekali, itu masalahnya di proses irigasi yang tidak efektif. Ya. Nah, yang gila lagi sekarang sawah-sawah tuh berkurang banyak. Karena kelakuan-kelakuan kayak Aguan gini. Aguan tahu ya? Ya. Oh, Ya, dia pengembang, diubah gitu. pengembang yang serakah, ya. Perusahaannya di Jakarta, tapi ingin merambah kemana-mana nih. Iya. Ya, di Tangerang sampai ke Tanah Raja itu kurang lebih 500 hektar sawah irigasi itu hilang. Sungainya atau tempat irigasi ini dihancurin. Belum lagi di Bekasi, belum di Kerawang, belum di Subang. Iya. Nah, kalau ini sepanjang ini aja sampai Surabaya ada 2.000 hektar yang dikuasai para pengembang ini, itu kan artinya ada 2.000, kalau itu 2.000 jadi 4.000 hektar Iya. hilang. Dan kita cuma nonton aja.